lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis untuk bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi dengan teman-teman sobat kicau jelata semua. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda dan kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan tentu saja harus tetap semangat. Berkicau hari ini ingin berceloteh tentang satu isu yang 2 minggu belakangan ini cenderung tenggelam dengan isu yang lebih hangat, yaitu soal gonggongan anjing dan soal IHT, iuran hari tuanya, yang membuat jagat buruh gegap gempita se-Indonesia. Isu yang Bang Kicau ingin bahas adalah soal wacana yang dilemparkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tentang penundaan pemilu selama 2 tahun. Dan wacana ini juga dikeluarkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, yang pada intinya isinya sama, wacana penundaan pemilu, meski dengan argumentasi yang berbeda. Muhaimin lebih menekankan kepada mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, sementara Zul di samping ekonomi juga mengaitkan dengan perang Rusia dan Ukraina yang saat ini sedang berlangsung. Kita tentu sangat heran soal wacana ini keluar dari mulut 2 orang ketua umum partai yang tentu saja mestinya pemahaman mereka tentang konstitusi jauh lebih hebat, jauh lebih memahami dibanding kita semua. Kita tahu bahwa dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, bahwa presiden dan legislatif itu dipilih dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Khusus untuk presiden ada batasan pemilihan hanya bisa dilakukan 2 kali. Jadi tidak ada itu untuk yang ketiga, keempat, dan kelima. Tentu sebagai orang yang paham konstitusi, mestinya mereka, Tuan Muhaimin ini serta Tuan Zulkifli Hasan ini tidak mengeluarkan wacana tersebut. Kita patut bercuriga ada apa di balik wacana ini. Karena kalau kita lihat secara time series, sebelum ini ada wacana untuk 3 periode yang dilontarkan oleh katakanlah Projo dan beberapa kelompok masyarakat pendukung Jokowi lainnya. Juga Menteri Bahlil, Menteri Investasi juga mengeluarkan ide atau wacana 3 periode. Dan Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto, pun pernah menyatakan bahwa banyak yang masyarakat yang minta agar Jokowi dipilih kembali. Secara time series juga kita melihat sebelum wacana katakanlah penundaan pemilu dilontarkan oleh Muhaimin dan Zulkifli Hasan, ada sebuah survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan Indikator tentang tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi, yang pada kesimpulannya 70% masyarakat menyatakan puas. Kita tak hendak berbicara soal bagaimana survei dilakukan, siapa responden yang disurvei dan segala macam. Biarlah itu menjadi hak eksklusifnya para penyelenggara survei. Yang kita ingin angkat adalah bahwa sesuai konstitusi negeri ini sudah bersepakat bahwa pemilu diadakan 5 tahun sekali. Ada kata ide dari Muhaimin dan Zul ini direspon atau disetujui misalnya, tentu ada konsekuensi logis yang akan terjadi. Pertama, ada ratusan anggota parlemen yang juga tentu mereka akan dengan serta-merta masa baktinya juga diperpanjang 2 tahun. Nah, bagaimana mungkin sebuah lembaga yang representasi dari wakil rakyat, tetapi eksistensi mereka kalau wacana perpanjangan ini katakanlah direalisir, itu tidak jelas siapa yang mereka wakili, karena mereka bukan dipilih, dan cantolannya di konstitusi seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan legal standing dari presiden? Kita tidak mengenal adanya PLT dalam konstitusi kita. Jadi banyak konsekuensi logis yang akan terjadi. Sebenarnya terkait hal ini, presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sudah pernah mengeluarkan statement bahwa beliau tidak berhasrat, beliau tidak berminat untuk katakanlah dipilih yang ketiga kalinya. Bahkan beliau mengatakan para pengusung ini adalah orang-orang yang ingin mencelakakan beliau, ingin mencari muka, ingin menampar muka, dan intinya presiden kita Pak Jokowi telah menyatakan beliau tidak berminat. Lalu kenapa wacana ini muncul? Menurut kita ini masih terkait dengan tidak siapnya beberapa partai atau tidak yakinnya beberapa partai
dengan calon presiden yang mereka ajukan, karena berdasarkan survei-survei tidak disambut oleh publik. Dan calon yang tidak punya partai politik, katakanlah Anies Baswedan, ternyata respon publik, harapan publik terhadap Anies sangat luar biasa. Jadi wacana ini tidak lebih dan tidak kurang adalah sebagai cara bagi oligarki untuk mempertahankan eksistensi mereka, karena mereka tidak yakin bisa, katakanlah, mengendalikan Pilpres 2024. Demikian kicau pendek ini, kicau galau soal sesuatu yang tidak pantas, tidak patut secara etika publik, secara clarity moral, dilontarkan oleh para petinggi parpol yang seharusnya mereka adalah orang-orang yang sangat paham akan konstitusi. Kalian yang melontarkan gagasan ide perpanjangan masa jabatan presiden selama 2 tahun adalah orang-orang yang memalukan, orang-orang yang memilukan. Semestinya kalian adalah orang yang paling depan untuk menjaga, mempertahankan agar kita semua patuh dalam berkonstitusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.